Bayangkan dua mahasiswa arsitektur lulus di hari yang sama. Yang satu IPK-nya hampir sempurna, nilai studinya selalu A, presentasinya selalu rapi dan disukai dosen. Yang satu lagi nilainya biasa saja. Tapi dia punya satu hal yang berbeda. Dia pernah mengikuti 12 kali sayembara desain. Walaupun kalah sebanyak 11 kali, dia pernah menang sekali. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap menghadapi dunia arsitektur secara nyata? Pertanyaan ini sering muncul di kepala mahasiswa arsitektur. Apakah ikut sayembara itu penting? Atau cuma buang-buang waktu? Atau sebenarnya justru itu latihan terbaik sebelum masuk dunia profesional? Hari ini kita akan bahas tuntas tanpa romantisasi, tanpa motivasi kosong. Kita akan bahas secara realistis, strategis, dan berdasarkan realita industri arsitektur. Pertama, kita luruskan dulu definisinya. Sayembara desain adalah kompetisi terbuka di mana peserta diminta membuat proposal desain untuk sebuah proyek nyata atau konseptual. Bisa bangunan publik, master plan kota, instalasi seni, sampai desain rumah tinggal. Biasanya ada 3 tipe sayembara. Yang pertama, sayembara khusus untuk mahasiswa dan profesional. Yang kedua, sayembara khusus mahasiswa. Yang ketiga, sayembara khusus profesional berlisensi. Perbedaan utamanya ada pada tingkat kompleksitas, standar presentasi, dan kedalaman solusi desain. Di dunia arsitektur global, sayembara itu bukan sekedar lomba, itu adalah mekanisme seleksi ide. Banyak proyek ikonik dunia lahir dari sayembara. Bahkan beberapa arsitek terkenal memulai karir mereka bukan dari kantor besar, tapi dari kemenangan kompetisi. Jadi secara historis sayembara memang punya peran nyata dalam dunia arsitektur. Banyak mahasiswa punya persepsi yang salah soal sayembara. Mitos yang pertama, kalau kamu belum jago, jangan ikut. Ini keliru ya. Justru sayembara itu tempat belajar tercepat. Yang kedua, yang menang pasti anak kampus elit. Realitinya tidak. Banyak pemenang berasal dari kampus biasa, bahkan dari negara berkembang. Karena juri menilai dari ide, bukan dari nama kampus. Mitos yang ketiga, sayembara itu cuma buang-buang waktu. Ini semua tergantung mindset. Kalau ikut hanya untuk menang, iya, kamu bisa merasa buang waktu. Tapi kalau ikut untuk belajar proses berpikir desain, kamu sedang mempercepat kurva perkembanganmu. Di dunia profesional, yang dibayar bukan sekadar gambar. Yang dibayar adalah cara berpikir, dan sayembara melatih itu. Studio perkuliahan biasanya punya batasan jelas, brief dari dosen, timeline tetap, revisi terbimbing, dan penilaian subjektif dosen. Sedangkan sayembara berbeda total. Di sayembara, kamu harus bisa membaca brief klien sendiri, memahami konteks lokasi sendiri, menyusun strategi desain sendiri, dan menentukan narasi presentasi sendiri. Tidak ada dosen, tidak ada asistensi, tidak ada revisi. Ini melatih satu kemampuan krusial yang sering tidak disadari oleh mahasiswa, yaitu independent design thinking. Di dunia kerja nanti, klien tidak akan bilang, ini konsepnya ya, kamu tinggal gambar. Klien akan bilang, saya mau bangunan yang bagus. Desainnya terserah kamu. Nah, kemampuan menerjemahkan kata bagus itulah yang dilatih di sayembara. Banyak arsitek senior menyarankan mahasiswa ikut sayembara bukan karena hadiah, tapi karena efek jangka panjangnya. Efek yang pertama yaitu melatih mental tahan kritik. Karya kamu akan dinilai oleh juri profesional, kadang kalah tanpa penjelasan. Itu akan melatih mental tahan penolakan. Skill ini penting di dunia kerja karena klien juga sering menolak desain. Efek yang kedua yaitu melatih kemampuan presentasi visual. Sayembara memaksa kamu membuat panel yang komunikatif, bukan sekedar gambar yang bagus, tapi gambar yang bisa menjelaskan ide tanpa kamu bicara. Efek yang ketiga yaitu kecepatan berpikir desain. Deadline sayembara biasanya ketat. Ini melatih kamu membuat keputusan desain secara tepat tapi tetap rasional. Efek yang keempat yaitu membuat portofolio menjadi kuat. Satu proyek sayembara sering lebih menarik bagi recruiter dibanding 5 tugas studio. Kenapa? Karena proyek sayembara menunjukkan kamu bisa bekerja tanpa arahan dosen. Tapi kita harus jujur, sayembara juga punya sisi negatif kalau tidak disikapi dengan benar. Kesalahan paling umum mahasiswa yaitu terlalu banyak mengikuti sayembara tanpa strategi. Mereka mengikuti semua lomba yang ada, dan akhirnya tugas kuliah terbengkalai, tidur berantakan, stres, dan burnout. Sayembara seharusnya jadi alat latihan, bukan sumber tekanan. Kesalahan yang kedua yaitu fokus menang, bukan belajar. Kalau mindsetnya kamu cuma hadiah, setiap kalah akan terasa seperti kegagalan. Padahal kalah itu data untuk memperbaiki strategi. Kesalahan yang ketiga, tidak membaca brief dengan teliti. Ini fatal. Banyak desain bagus gugur hanya karena tidak memenuhi secara teknis. Di dunia profesional, kesalahan seperti ini bisa bikin proyek gagal tender.
Kalau kamu mahasiswa dan ingin ikut sayembara, gunakan strategi ini. Pilihlah sayembara yang sesuai levelmu. Jangan langsung ikut sayembara internasional kompleks kalau kamu masih semester awal. Batasi jumlah, idealnya 1 atau 2 kompetisi per semester. Buat tim kecil, 2-3 orang. Tim terlalu besar justru memperlambat keputusan desain. Dokumentasikan setiap proses. Setiap sayembara harus menghasilkan materi portofolio walaupun kalah. Yang terakhir, evaluasi setelah submit. Tanya, apa yang bisa diperbaiki, apa kelemahan konsep, dan apa kekurangan visualisasi. Kalau kamu konsisten melakukan ini selama kuliah, kamu akan lulus bukan hanya dengan ijazah, tapi dengan pengalaman desain nyata. Di studio desain profesional, termasuk di R3 Studio, kami sering melihat perbedaan yang jelas antara fresh graduate yang pernah ikut sayembara dan yang tidak. Yang pernah ikut sayembara biasanya lebih cepat memahami brief klien, lebih berani mengusulkan ide, lebih siap revisi, dan lebih kuat secara konsep. Bukan berarti yang tidak pernah ikut tidak bisa sukses, bisa. Tapi biasanya kurva adaptasinya lebih lama. Selain itu, karya sayembara yang bagus juga bisa dipublikasikan. Misalnya melalui portal arsitektur seperti Gravitarchi, yang menjadi wadah publikasi karya, ide, dan eksplorasi desain dari arsitek maupun mahasiswa. Publikasi seperti ini penting karena arsitektur adalah profesi visual. Orang menilai kamu dari karya yang mereka lihat. Jadi, seberapa penting sih mahasiswa ikut sayembara desain? Jawaban paling jujur adalah tidak wajib, namun sangat disarankan. Karena sayembara bukan cara jadi arsitek hebat, tapi sayembara adalah salah satu cara tercepat melatih pola pikir arsitek. Karena kalau kamu ingin kuliah arsitektur dengan ritme yang aman dan stabil, kamu tetap bisa berhasil. Tapi, kalau kamu ingin lebih cepat berkembang, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi dunia profesional, sayembara adalah tempat latihan terbaik sebelum masuk medan sebenarnya. Karena di dunia arsitektur, ide tidak menang karena kamu pintar. Ide menang karena kamu sudah berani menguji. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.